Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana begitu besar Allah berikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmatul imani. Setiap iman pasti nikmat. Tidak setiap orang yang memiliki nikmat dia memiliki iman. Makanya para ulama mengatakan, disebut dengan idhofah bayan, ketika mengidhofatkan kalimat umum kepada kalimat khusus. Tidak semua orang yang memiliki nikmat adalah iman, tapi setiap orang yang memiliki iman dia memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita memiliki para alimul ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru, yang dimana mereka mendapatkan sambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila kita mengikuti jejak langkahnya para ulama yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus kepada para habaib yang mereka menyambung lidahnya, ilmunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ketika mengikuti mereka, kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Nabi mewasiatkan kepada kita semua, Nabi memesankan, memerintah kepada kita semua, yang mana apabila kita mengikuti wasiat Nabi, mengikuti perintah Nabi, maka kita termasuk golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Nabi sampaikan dalam hadisnya, apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang pertama yang Nabi perintahkan kepada kita, jikalau kita mengikuti perintah ini, maka kita pasti termasuk golongan yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Apa kata Nabi? Takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Ibadah Allah rahimakumullah, ketika hidup kita didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu imtitsalu awamirillah wa jtinabu nawahi, mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan setiap apa yang Allah larang, faqad fazal muttaqun, maka sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat di qad faza memiliki makna yang luar biasa, yang dimana qad faza, ketika qad harfiah masuk kepada faza fi'il madhi, maknanya taklil menjadi hilang, maka muncul makna tahqiq, sungguh-sungguh, yang maknanya tidak lain dan tidak bukan, sungguh orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal ini Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, tidak di musola saja, tidak di masjid saja, di kantornya, di pekerjaannya, di rumahnya dia bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja, Allah bakal berikan buat dia jalan keluar. Jadi kalau banyak masalah, banyak problem hidup kita, ekonomi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang menjanjikan, Allah yang bakal memberikan jalan keluar buat orang tersebut. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa Allah bakal berikan buat dia rizki yang tanpa diduga-duga, rizki yang barokah, yang banyak diberi hisab dunia ataupun akhirat, ketika hidupnya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah Nabi, wasiat Nabi, perintah Nabi, yang mana jika kita mengikuti wasiat ini, perintah ini, kita termasuk golongan yang bahagia dunia dan akhirat. Apa kata Nabi? Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Yang makna dalam hadis ini, jika kita telah melakukan kesalahan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah melakukan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Artinya apa hadirin?
bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah melaksanakan kelakuan-kelakuan yang buruk, kelakuan-kelakuan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah, banyak beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah dengan ampunan yang sungguh-sungguh, maka sungguh orang tersebut bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari seluruh dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kayauma waladatu ummu, sama seperti baru dia dilahirkan kembali oleh Allah dari rahim ibunya. Yang ketiga hadirin, wasiat Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian dengan sesama manusia, tidak dipandang suku, tidak dipandang agama, tidak dipandang budaya, apalagi hanya perbedaan organisasi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, dengan peringatan yang baik, karena kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak yang buruk menjadi lebih baik. Akhlak yang baik ditingkatkan lebih baik, terutama akhlak seorang anak kepada kedua orang tua, akhlak murid kepada guru, yang mana ketika akhlak-akhlak Rasulullah tidak ada di keluarga kita, jangan berharap anak kita akan jadi anak yang soleh ataupun solihah. Ketika kita menginginkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh ataupun solihah, tidak lain dan tidak bukan kuncinya mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jika kita menjalankan 3 wasiat ini, 3 perintah ini, pasti kita termasuk golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia ataupun akhirat, yang insya Allah kita termasuk golongan orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.